Halo semuanya teman-temanku Leo, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Kapanpun kalian mau tonton silahkan. Selama video ini ada di YouTube, energinya masih bisa resonate ke kalian. Tema yang akan Kak Tere bahas, cinta baru untuk zodiak Leo. Karena ini adalah general reading, Kak Tere harapkan kalian mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Apabila kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan ambil sesi personal reading bersama dengan Kak Tere Wijaya ya. Bagi kalian yang ingin memiliki kartu tarot, Lenormand dan Oracle, kalian juga bisa membelinya di Kak Tere Wijaya. Silakan langsung hubungi via chat WA ya, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini teman-teman. Oke teman-temanku Leo, mari langsung masuk dalam readingan ya. Oke. Kak Tere tarik terlebih dahulu energi kalian secara universal netral di sini. Oke. Cinta baru untuk zodiak Leo. Oke. Satu kartu telah keluar sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Cinta baru untuk zodiak Leo. Oke. Cinta baru untuk zodiak Leo. Wow, energi kalian keluar ya di sini. Cinta baru. Ya. Bentar ya. Oke teman-teman Leo, di energi pertama dalam readingan kali ini ya, cinta baru untuk zodiak Leo, sepertinya orang ini ya akan mendominasi dalam hubungan ya. Niat dia itu lebih dominan dalam hubungan kalian nantinya, karena dia tuh ingin melindungi kamu gitu ya, ingin menjaga kamu, ingin bukan ingin ya, tidak ingin kehilangan kamu di sini. Jadi orangnya itu kalau sudah apa ya? Jadi gini, orang ini ya kalau sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, inginnya itu ingin selalu memelihara, menjaga, melindungi gitu, tidak ingin kehilangan. Karena orang ini yang Kak Tere rasakan, dia tuh punya trauma kehilangan gitu ya dalam hidupnya. Jadi dia tuh di dalam kehidupannya tuh sering kehilangan, itu yang menjadikan dia tuh trauma gitu, tidak mau kehilangan lagi untuk kesekian kalinya ya. Bisa kehilangan seseorang, kehilangan materi, kehilangan peluang dan kesempatan di sini ya. Oke. Seorang ini juga usianya jauh lebih dewasa, sudah matang ya di sini, bahkan sudah sangat matang gitu ya. Statusnya bisa single ya, single yang belum nikah sama sekali, atau bisa duda atau janda di sini ya. Dia akan lebih bisa mengayomi kamu, membimbing kamu, memberikan banyak nasihat, saran, dan juga semangat ke kamu di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya ya, di sini terlihat bahwa dia akan mengajari kamu dalam hal bisnis ya, atau di sini dia bisa membuka peluang karir kamu untuk lebih baik lagi di sini ya. Orang ini sepertinya sudah terlatih gitu ya, dia sudah punya
modal gitu untuk membimbing kamu ke arah yang jauh lebih baik, terutama dalam hal finansial gitu ya, peningkatan finansial, karir dan bisnis kamu di sini. Dia bisa buka jalan untuk kamu ya. Kalau kamu dulunya karir, kamu akan diajari sama dia gimana sih caranya meningkatkan karir kamu yang berkaitan dengan penghasilan kamu yang akan jauh lebih baik. Kalau kamu di sini karir juga, dia mungkin bisa ngajarin kamu bisnis gitu ya. Nantinya kamu bisa jadi mitra bisnis dengan orang ini ya, seperti itu. Jadi orangnya tuh bisa buka jalan buat kamu gitu, dan kehidupan kamu akan jauh lebih bervariasi, tidak monoton lagi ya. Orang ini juga punya sisi manipulatif juga ya. Dia tuh apa ya, sulit gitu ya untuk mengekspresikan perasaannya sendiri gitu loh. Jadi orangnya itu jaim banget, jaga image gitu ya. Dia tuh tidak ingin kelihatan kalau bucin sama kamu gitu ya. Orangnya tuh cool, dingin gitu ya, misterius gitu ya. Inginnya dia tuh yang orang ini ya adalah orang yang lebih suka lebih suka dikejar daripada mengejar ya. Jadi dia tidak akan menunjukkan sisi romantisnya, padahal dia tuh ingin gitu ya romantis sama kamu. Tapi di sini Kak Tere juga lihat bahwa egonya sangat tinggi juga ya di sini. Oke. Ya. Ini kartu selanjutnya. Mungkin awalnya kalian tuh kenal sama dia tuh sebagai teman aja ya, rekan, sahabat gitu ya. Nggak ada pikiran untuk jatuh cinta sama dia, nggak kepikiran bahwa kamu nggak pikiran bahwa dia tuh punya rasa sama kamu gitu ya. Nggak mungkin gitu kita jalin cinta gitu ya, tapi akan ada satu momen kamu bakal terkejut gitu ya. Dia menawarkan cintanya kepada kamu gitu ya, yang mungkin selama ini tuh dia pendam dengan sangat rapi gitu ya, jadinya nggak kelihatan gitu ya, jadinya nggak ketebak sama kamu atau orang-orang di sekitar kalian bahwa dia ini sayang gitu, cinta sama kamu, ingin jadian sama kamu di sini. Aduh, Kak mau nembak kamu tuh pikiran apa ya? Dipikirin tuh sangat matang sekali gitu ya, sampai dia tuh nahan-nahan hasratnya tuh sama kamu gitu loh. Akhirnya nggak kuat juga gitu. Oke. Di sini terlihat ya bahwa orang ini itu sudah sangat matang gitu ya, matang dalam segala aspek sisi kehidupan. Dia juga banyak ditempa oleh semesta ya. Dia sudah banyak menerima pelajaran kehidupan di sini ya. Hidupnya tuh penuh dengan tawar momen, tapi yang bagusnya di sini dia nggak putus asa ya. Dia tetap semangat, dia punya keyakinan bahwa segala penderitaan, segala kesusahan, segala kegagalan itu akan berlalu, nggak selamanya ya. Dia orangnya tuh juga pantang menyerah. Ketika ada masalah, ada kegagalan, dia langsung bangkit gitu, cari solusi gitu ya. Sehingga dia ketika gagal, ketika dalam masalah, dia bisa menyelesaikan masalah itu, bisa keluar dari kegagalan itu menuju keberhasilan. Jadi orangnya tuh sangat positif sekali ya dari segi pemikiran, dan cocok sepertinya lebih cocok ya untuk kalian itu dalam hubungan, bukan dalam hal asmara, tapi dalam hal rekan kerja atau mitra kerja di sini, mitra bisnis ya. Lebih cocoknya ke sana sih, tapi ya nggak apa-apa kalau kamu jadian sama orang ini ya, kan bisa bareng-bareng gitu ya jalannya antara karir, bisnis, dan cinta ya. Oke. Kak Tere merasa energi orang ini sangat bersemangat sekali gitu ya. Jadinya Kak Tere itu kalian merasa enggak gitu ya, Kak Tere itu berbicara dengan penuh semangat gitu ya, lebih semangat dari biasanya ya. Oke, orangnya juga menggebu-gebu juga gitu ya kalau sudah tahu apa yang dia tuju, apa yang dia mau. Oke, di sini orangnya itu juga ada sisi bimbangnya. Orang ini tuh sering bimbang, terutama dalam hal perasaan, karena orangnya itu introvert ya, yang Kak Tere lihat. Dia tuh selalu bimbang gitu ya, mau maju ke kamu gitu, mau nyatakan perasaan sama kamu tuh sudah mulai dulu gitu ya, dia
dia sudah rencanakan tapi eksekusinya lambat sekali karena hatinya itu ya bimbang gitu loh. Dia bingung gimana ya cara mengutarakan perasaannya sama kamu gitu loh. Dia juga orangnya tertutup sih kalau dalam hal perasaannya sama orang-orang di sekitarnya. Dia lebih banyak mendem gitu ya, lebih banyak ya udahlah disimpan sendiri aja gitu ya, hanya berkutat di pikiran dan perasaannya di sini. Orangnya seperti itu. Tapi ketika dia sudah mentok gitu ya, sudah nggak bisa menahan lagi gitu ya untuk tidak menjadikan kamu sebagai miliknya, kekasihnya, ya akhirnya ya dia eksekusi gitu ya segala apa yang sudah dia rencanakan selama ini. Oke, dimana memang gitu ya orangnya ini kan tidak mudah mengekspresikan perasaannya. Itu yang membuat hubungan ini itu menjadi menjadi datar gitu ya, menjadi nggak ada kemajuan gitu, stuck gitu ya. Karena di sini Kak Tere melihat dan merasakan bahwa kamu adalah orang yang suka dengan variasi dalam hubungan gitu ya. Lah kalau orang ini sangat monoton gitu, dia kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga ketika kamu tipe orang yang ingin dipuji gitu ya, walaupun sekali-sekali gitu. Dan orang ini kalau kamu jadian sama orang ini, dia juga sulit gitu ya mau puji kamu gitu. Kalau puji kamu bakalan tertawa gitu, karena pujiannya tuh aneh gitu ya. Makanya dia tuh kan nggak biasa untuk memuji gitu ya. Dia orangnya tuh fokus sekali pada dunia materi gitu ya, pekerjaan gitu. Jadi kalau suruh agak romantis susah gitu ya. Mungkin kalau hubungan ini nggak mau stuck ya kamunya yang lebih lebih ekspresif gitu ya. Ya kamu yang puji dia, kamu yang mungkin pelan-pelan lah ajarin dia bagaimana untuk romantis ya, bagaimana untuk kamu mungkin bisa bantu untuk membangkitkan sisi romantisnya gitu ya, agar hubungan ini tuh nggak datar-datar aja, hubungan ini nggak dingin gitu ya, nggak hambar di sini. Oke. Kamu yang lebih tahu karena kamu yang jalani ya, bukan Kak Tere. Oke. Ya, memang orang ini itu lebih condong ya, fokusnya tuh pada pekerjaan bisnis dan karir dia gitu ya. Jadi untuk hubungan dia tuh nggak terlalu fokus, dan ini yang menjadi sisi toksik dalam hubungan ini ya. Dimana kalau kamu bisa pahami, bisa mengerti, yang it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kamu jadikan sisi kurangnya dia sebagai permasalahan, ya jadinya akan sering ada konflik gitu ya. Dan Kak Tere harapkan ya kamu kalau mau jadian sama orang ini, kalau orang ini jadi cinta baru kamu, ya kamu harus lebih sabar ya, lebih mengalah, melihat situasi dan kondisinya gitu, memahami lah setidaknya gitu ya. Oke. Ya, dimana orang ini itu sudah bucin sama kamu gitu ya. Kalau kamunya di sini sama-sama keras, bakalan putus. Tapi ketika kalian putus gitu ya, bakalan nggak bisa move on gitu. Mungkin kamu mudah move on dari dia gitu ya, tapi dianya tuh sangat sulit move on gitu. Orangnya juga bucin gitu ya. Kalau sudah sayang sama orang ya akan sayang terus gitu, sehingga itu untuk membuka hati lagi itu sangat susah gitu ya, butuh waktu lama gitu. Jadi Kak Tere harapkan ya kalau bisa sih ya ngalah gitu ya. Jadi kamu terima, kamu kalau kalau kamu mau jadian sama orang ini ya kamu harus terima kurang lebihnya gitu. Jangan lebihnya aja yang diterima dengan baik, tapi kurangnya nggak mau, jangan gitu ya. Oke. Ya, dimana dia itu tipe orang yang menunjukkan perasaan sayang dan cintanya ke kamu tidak dalam kata-kata ya. Dia sulit dalam kata-kata, tapi dalam tindakan atau dalam perilaku dia kamu bisa melihat dan merasakan ketulusan hatinya ya. Oke. Ya, di kartu selanjutnya ini adalah waktu untuk kamu mengakhiri ya penantian kamu. Ini adalah waktunya
untuk kamu move on dan move off ya dari bayang-bayang mantan, bayang-bayang masa lalu kamu ya, terutama yang menyedihkan, terutama yang merindukan di sini ya. Karena ketika kamu menanti seseorang, kamu masih merindukan dia, kamu masih ingin gitu ya adanya hubungan yang membaik gitu. Tapi di sini Kak Tere lihat bahwa kamu harus benar-benar bisa melepaskan dengan rela hati orang di masa lalu dan segala kenangannya, agar kamu bisa benar-benar fokus dengan orang ini ya. Oke, dan bisa berbahagialah dalam hubungan saat ini, dimana kamu di sini juga akan belajar tentang ketulusan, kedewasaan di sini bersama dengan orang ini ya, dimana orang ini sudah cukup pengetahuan, sudah cukup pembelajaran yang bisa dia share ke kamu, dan dia bisa menjadi imam kamu yang baik gitu, mungkin jauh lebih baik dari orang masa lalu yang masih kamu nanti di sini ya. Dan ya aku lihat bukan hanya kamu aja yang harus melepaskan segala kenangan di masa lalu, orang masa lalu, tapi dia juga ya, karena seperti yang Kak Tere katakan, ketika dia membuka hati untuk kamu dan jalani hubungan kepada kamu, berarti orang ini sudah melepaskan ya, sudah terlebih dahulu melepaskan masa lalunya, apapun itu dia sudah melepaskan belenggu masa lalunya, terutama belenggu hati di sini ya. Oke lah teman-temanku Leo, kita lihat di kartu selanjutnya, kartu kedua, energinya seperti apa. Oke ya, wow, orang ini hot sekali ya. Gimana Kak maksudnya ya? Kak Tere melihat dan merasakan bahwa orang ini penuh dengan hasrat seksual ya. Jadi Kak Tere minta gitu ya, kalau kamu belum married sama dia ya ditahan ya, jangan terlalu diikuti gitu ya hasrat dia atau hasrat kalian di sini, karena ini bisa ya mengarah pada kehamilan sebelum pernikahan ya, hati-hati. Dimana aku lihat orang ini memang dari sisi usia sudah matang, dan memang dia memiliki ya seperti yang Kak Tere katakan ya, hasrat yang cukup besar gitu ya dalam hal seksual di sini. Jangan termakan ya rayuan-rayuan gombal dia gitu ya, karena di sini walaupun dia akan bertanggung jawab, misalnya kamu hamil sebelum nikah ya, tapi itu akan membuat hubungan di antara kalian itu nggak bisa perfect gitu. Maksudnya ya dia akan nikahin kamu gitu, tapi ya hubungan kalian kedepannya ya akan ya tidak ada tidak lagi panas gitu, tidak lagi hangat gitu. Ada seperti tidak ada gairah lagi gitu, karena gairahnya sudah diambil di awal. Jadi gairah tersebut akan semakin luntur gitu, semakin geloranya tuh semakin menurun di sini ya. Dia akan tanggung jawab memang, tapi itu dia hanya sebatas tanggung jawab aja. Jadi hati-hati di sini, ketika kamu bisa menahan hasrat ya bakal itu akan dilakukan setelah menikah, dan itu akan membuat ya gairah hasrat kalian dalam berumah tangga itu akan semakin meluap-luap gitu ya, akan semakin meningkat semakin hari gitu ya. Jadi di sini pesannya, jaga hasrat kalian, gairah kalian terutama dalam hal seksual di sini ya, karena tidak bisa kita pungkiri ketika kita tuh menginginkan ya, kalau kita belum dapat tuh kan rasanya tuh keinginan itu akan semakin kuat. Ketika kita sudah mendapatkan, keinginan itu akan semakin melemah ya, semakin melemah gitu, akhirnya sudah tidak ingin lagi gitu loh ya. Mungkin bagi yang resonate, kalian pasti bisa
memahami apa yang Kak Tere katakan ini ya. Ya, hubungan ini memang hubungan yang sangat dewasa ya, dimana memang aku lihat hubungan kalian kedepannya dengan cinta yang baru ini, dengan orang baru ini akan banyak sekali godaannya gitu ya, terutama dalam godaan seksual. Si orang ini itu nafsunya sangat besar gitu ya, dan orang ini kan di sini kartu energi utamanya kan dominan tuh orangnya. Kalau dia itu nggak mendapatkan apa yang dia mau, ya dia akan ngambek gitu, akan uring-uringan gitu, akan ya seperti nggak nyapa kamu, akan seperti diamkan kamu di sini. Dan itu adalah sisi negatifnya gitu ya. Di sini kamu harus bisa memberikan penjelasan kenapa kamu tidak mau. Penjelasannya harus logik ya, karena orang ini sangat logik. Ketika kamu bisa tegas gitu mengatakan bahwa aku punya alasan, aku ingin melakukannya setelah kita menikah gitu ya, karena agama juga nggak memperbolehkan dan sebagainya, orang ini akan mengerti gitu dan bisa menghargai gitu ya sikap kamu gitu, keinginan kamu itu, dan dia akan seperti bisa meredam gitu. Dan ini akan membuat kedepannya gitu ya kalian bisa cepat bersatu dalam pernikahan gitu loh. Dia nggak akan lama-lama jalin hubungan pacaran atau pertunangan, ya bisa juga langsung kenal, kamu pacaran terus nggak lama bakal tunangan dan ke pernikahan gitu ya. Jadi ini adalah seperti strategi marketing gitu ya dalam hubungan gitu, harus bisa tali ulur ya di sini. Apalagi kalau kamu perempuan di sini ya. Ya, Kak Tere merasa ketika kamu bisa mengambil sikap tegas gitu ya demi kebaikan kamu juga, maka waktu ya untuk hubungan ini bisa ke jenjang pernikahan nggak butuh waktu yang lama. Oke, teman-teman, kita lihatlah di kartu selanjutnya ya. Kartu ketiga, ada apa di sini? Untuk zodiak Leo, cinta baru untuk zodiak Leo. Wow. Ya, di sini kamu diminta untuk tidak overthinking ya, ketika dia lebih fokus pada pekerjaan dia, bisnis, karir dia. Jangan kamu pikirannya macem-macem, dia ngapain enggak gitu ya. Dia adalah seseorang yang akan setia gitu ya kepada kamu gitu. Dia tuh orangnya bucin, kalau sudah sayang, sudah cinta, sudah nggak akan kemana-mana, bakal kembali sama kamu ya. Dimana orang ini juga cerdas gitu ya, dia sangat cerdas dalam intelektual, dia cerdas mengolah emosi dia karena dia sudah matang di sini, dan dia akan selalu menahan gitu ya ketika mau marah sama kamu atau emosi sama kamu ya dia bakal akan mengeluarkan emosi dia ke kamu tuh dengan ya nasihat, saran gitu ya. Jadi orangnya itu bagusnya di sana ya. Semakin dia matang gitu ya secara usia, maka pemikiran kebijaksanaan tuh akan semakin muncul gitu ya. Di sini kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah dewasa di sini, tapi egonya masih tinggi ya, masih maunya sendiri gitu, masih merasa dia yang paling benar, yang lainnya itu salah gitu ya. Karena di sini juga karena dia pintar secara intelektual, logiknya main, jadinya ya dia akan menganggap bahwa apapun yang kamu katakan, kalau kamu itu lebih menggunakan hati, itu nggak masuk akal bagi dia. Makanya ketika kamu terkoneksi dengan seseorang yang logik, ya selalulah gitu loh katakan segala sesuatu tuh dengan yang masuk akal gitu ya, dengan logik gitu. Jangan berkata-kata yang seolah-olah itu hanya berdasarkan keyakinan gitu, berdasarkan rasa. Dia kurang bisa mengolah rasanya. Ketika kamu ngomong gitu ya dengan berdasarkan hati kamu, rasa kamu, dia akan bingung gitu loh, bingung kamu tuh ngomong apa, kamu maunya apa. Dia seperti nggak bisa pahami kamu, dan itu yang menjadikan
konflik-konflik kecil di antara kalian gitu loh ya. Di sini memang agak susah gitu menjalin cinta baru ini, tapi ya ini proses gitu ya, nggak ada yang sulit sebetulnya, cuma mungkin kamu belum pahami, kamu belum mengerti dia, jadinya ya awal-awalnya sulit. Nanti kalau sudah saling kenal lebih dalam, bisa memahami jauh lebih baik, ya akan mudah kok gitu ya. Oke. Ya, di kartu selanjutnya, kalau Kak Tere lihat ya, kalau kamu sama orang ini kamu tuh nggak akan kekurangan suatu hal apapun gitu ya, bahkan kecukupan dalam sandang, pangan, dan papan. Dalam dunia materi kamu bakal kecukupan, namun ya yang harus kamu tahu ya, dia akan waktu untuk bersama gitu ya, waktu untuk temani kamu belanja, temenin kamu nonton bioskop, mungkin hanya berapa persen gitu ya, karena seluruh waktunya gitu dia lebih banyak ke pekerjaan, bisnis, dan karir gitu ya. Ya inilah gitu suka dukanya kalau kita tuh terkoneksi dengan wanita atau pria karir di sini ya, mikirnya kerjaan terus gitu ya. Jadi waktu buat kamu tuh rasanya kurang gitu, tapi kalau dalam hal materi kamu akan sangat cukup, bahkan berkecukupan gitu, bisa kamu bagi dengan yang membutuhkan gitu ya, karena dia akan menjadi seorang pria yang sangat tanggung jawab kepada kamu, dan tanggung jawabnya memang Kak Tiri lihat cenderung ke materi ya. Oke. Di sini memang koneksi kamu dengan dia, hubungan kalian itu harus disertai dengan rasa sabar. Kalau nggak sabar akan jadinya bubar gitu ya. Wow. Jadi buat kamu yang resonate, sabar-sabarlah gitu ya. Kalau hubungan ini ingin bisa langgeng ya, memang butuh pengertian yang luar biasa gitu ya dari sisi feminim di sini. Oke teman-teman Leo, inilah readingannya, semoga kalian suka ya. Sampai jumpa lagi, bye bye.